Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maresila dengan NIM 054853112, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 dari UPBBJ Universitas Terbuka Salut Galatia Kualin. Dengan video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 logika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut mengenai term dan sebagainya. Yang pertama, term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya, ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok tersebut. Dalam penalaran, term memiliki banyak jenisnya. Berikut juga jenis term yang akan saya bahas sebagainya. Yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan suatu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dan keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bahwasanya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Yang ketiga, term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Yang kedua, sesat pikir. Disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumen yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir antara lain. Yang pertama, sesat pikir formal. Formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Yang kedua, sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari sesat pikir. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis sesat pikir.
agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenaran.